Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titania Zahra dengan NIM B10612310006 Prodi Ekonomi Islam. Di sini saya ingin menyampaikan materi di bab 4, yaitu membahas tentang teori dan konsep keuangan Islam. Oke, poin yang akan dibahas di sini ada yang pertama, ruang lingkup keuangan Islam, kemudian yang kedua ada filosofi keuangan Islam, yang ketiga ada prinsip hukum dan moral Islam. Yang keempat ada oke, maaf, yang kelima ada implikasi hukum dan moral. Oke, di sini yang pertama ada ruang lingkup keuangan Islam. Nah, berdasarkan jenisnya, akad dalam transaksi keuangan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada keuangan komersial dan yang kedua ada akad untuk keuangan sosial Islam. Yang pertama ada keuangan komersial Islam. Keuangan komersial Islam ini bersifat mencari keuntungan atau profit oriented, misalnya dalam jual beli, sewa, maupun investasi. Nah, dalam Islam, jenis akad ini disebut tijari. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas perekonomian, keuangan komersial Islam berkembang pesat dengan sistem yang tidak menggunakan bunga, melainkan menggantinya dengan prinsip bagi hasil dalam permodalan, serta jual beli dalam perdagangan. Yang kedua di sini ada keuangan sosial Islam. Berbeda dengan keuangan komersial. Keuangan sosial lebih menekankan tujuan kebersamaan atau ta'awun dan amal kebaikan atau ihsan, tanpa adanya pertukaran kepemilikan harta untuk keuntungan. Transaksi sosial ini menggunakan akad tabaruk. Keuangan sosial menjadi ciri khas dalam sistem ekonomi Islam karena berfungsi sebagai dalam distribusi serta alokasi sumber daya secara lebih adil. Bentuknya mencakup zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi lemah, sehingga pemerataan pendapatan lebih cepat terwujud. Oke, selanjutnya di sini ada filosofi keuangan Islam. Keuangan Islam adalah bagian tak terpisahkan dari sistem ekonomi Islam yang mengatur penggunaan serta pengelolaan dana berdasarkan ajaran syariah. Sistem ini memiliki ciri khas dan landasan filosofis yang membedakannya dari keuangan konvensional, seperti larangan terhadap riba atau bunga, horor atau ketidakpastian, dan naisir, itu perjudian atau spekulasi. Nah, sekaligus menekankan prinsip keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Di sini ada beberapa nilai-nilai filosofis dalam keuangan Islam. Yang pertama itu ada tauhid, yaitu keyakinan pada keesaan Allah sebagai dasar seluruh aktivitas ekonomi. Kemudian yang kedua ada rububiyah, yaitu kesadaran bahwa Allah adalah pemelihara kehidupan dan keseimbangan alam. Yang ketiga ada risalah, meneladani Nabi Muhammad SAW dalam penerapan prinsip ekonomi yang adil dan beretika. Kemudian yang keempat ada akhirah, orientasi pada kehidupan akhirat, di mana segala aktivitas ekonomi akan dipertanggungjawabkan. Kemudian ada adalah atau keadilan, yaitu menegakkan keadilan dalam setiap transaksi yang menciptakan keseimbangan sosial. Kemudian yang terakhir ada falah, yaitu mengupayakan kesejahteraan duniawi dan ukhrawi sebagai tujuan utama. Kemudian yang kedua di sini ada prinsip-prinsip dasar keuangan Islam. Yang pertama itu ada kepatuhan pada petunjuk ilahi, yang kedua ada larangan riba. Nah, di larangan riba ini riba terbagi menjadi dua. Yang pertama ada riba nasiah, yaitu tambahan karena penundaan pembayaran, dan yang kedua ada riba fad, yaitu pertukaran barang ribawi yang tidak seimbang. Kemudian di sini ada investasi halal, pembagian risiko, dan yang terakhir ada berbasis aset real. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada kritik terhadap keuangan Islam. Nah, meskipun memiliki landasan yang kuat, implementasi keuangan Islam tidak lepas dari kritik. Di antaranya, yang pertama ada pelaksanaan belum ideal. Nah, ada faktor politik, praktik korupsi, dan perilaku konsumtif masyarakat seringkali menjadi hambatan penerapan syariah secara sempurna. Yang kedua ada kemerosotan moral. Tidak semua pelaku ekonomi, baik individu maupun lembaga konsisten menerapkan nilai-nilai Islam. Oke, selanjutnya ada prinsip maqasid syariah keuangan Islam. Kemaslahatan tersebut dapat dicapai apabila kebutuhan primer, sekunder, dan tersier terpenuhi. Di sini ada kebutuhan primer yaitu maslahah daruriyah.
Daruriyah berarti kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi agar kehidupan manusia tetap berjalan dengan baik. Nah, menurut Asyatibi, kebutuhan ini mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kemudian di sini ada kebutuhan sekunder, yaitu maslahah hajiyah. Hajiyah adalah kebutuhan sekunder yang membantu memudahkan pemenuhan kebutuhan primer. Jika tidak terpenuhi, kebutuhan primer tetap ada, tetapi dapat menimbulkan kesulitan. Kemudian yang ketiga di sini ada kebutuhan tersier atau maslahah tahsiniyah. Tahsiniyah adalah kebutuhan pelengkap yang menyempurnakan kebutuhan primer dan sekunder sehingga sering disebut kebutuhan tersier. Yang keempat di sini membahas tentang prinsip hukum dan moral Islam dalam keuangan Islam. Keuangan Islam merupakan sistem keuangan yang berlandaskan syariah atau hukum Islam. Syariah sendiri bermakna jalur menuju sumber air yang mengandung nilai moral serta ajaran tentang kebenaran. Dalam penerapannya terdapat sejumlah prinsip pokok. Yang pertama di sini ada larangan riba atau bunga. Yang kedua adalah larangan gharar atau ketidakpastian. Yang ketiga adalah larangan maisir atau spekulasi atau judi. Yang keempat ada prinsip bagi hasil. Yang kelima ada investasi halal. Yang keenam ada transaksi berbasis aset real. Yang ketujuh ada keadilan dan keseimbangan atau al-adlah. Yang kedelapan ada etika dan moral dalam bisnis. Yang kesembilan ada zakat dan infak. Dan yang terakhir ada kafalah dan solidaritas sosial. Yang terakhir di sini ada implikasi hukum dan moral Islam dalam keuangan Islam. Di sini ada fatwa murabahah modern. Murabahah merupakan akad yang populer di LKS atau lembaga keuangan syariah karena dianggap sederhana dan terjangkau. Kemudian di sini yang kedua ada kontak mudharabah atau bagi hasil. Nah, akad mudharabah ini dianggap sebagai inti dari praktik keuangan Islam karena menekankan pada prinsip bagi hasil. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir ada gadai emas atau run emas. Pegadaian emas menjadi produk populer karena tren harga emas yang terus naik. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.